Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya nih saya mau sharing-sharing masalah mobil atau mesin yang berbet, atau misalkan ya filter bahan bakar udah kotor, berbet dan belum ada gantinya ya. Atau habis ganti filter tapi kok minyaknya nggak mau naik, di pompa nggak mau naik, kadang berbet terus ya. Akan saya sharing ya, ini penting banget. Jadi jangan skip ya, ini penting banget nih, soalnya banyak banget penyebabnya ya. Karena kalau masalah mesin yang berbet itu bisa karena mungkin ya, bisa saringan bahan-bahan yang kotor, atau selang yang mampet, atau habis ganti saringan terus ada kerusakan o-ringnya, apa masanya kurang rapat, itu bisa ya. Banyak banget penyebabnya. Ini akan saya jelasin ya satu persatu, ini biar nggak paham. Jangan skip ya, ini penting. Ini sepele tapi kalau kita kadang-kadang kan kita kerja ya, udah capek, kadang-kadang pusing ya. Barang sepele tapi kadang-kadang nggak ketemu-temu ya. Ini mungkin sering terjadi kayak gitu ya. Saya sharing ya, ini jangan skip, ini penting banget ya. Misalkan ya, pas teman-teman ya, ini khususnya supir ya, kan sering banget, udah sering ya, untuk teman-teman supir yang bisa perbaikan sendiri. Misalkan kayak ganti kampas kupling, bongkar rem, atau pasang saringan bahan bakar ya. Misalkan ya, habis ganti saringan bahan bakar ya, atau filter solar, kok di pompa nggak naik-naik. Penyebabnya banyak. Nah, kemungkinan ya, yang sering yang bawah ya. Kalau yang atas jarang banget. Yang sering bawah, terkadang o-ringnya rusak atau waktu masang tuh nilep. Terkadang ini kan ada ringnya nih di bawah nih, kadang rusak juga bisa. Itu banyak banget penyebabnya. Terkadang di selang nih, ini selang ini ya, kan ada klemnya itu, kadang-kadang kendor. Nah, kalau kendor juga bisa, misalkan ya selangnya udah jelek. Terkadang kalau udah jelek kan agak gede tuh, agak mekar, itu juga bisa, penyebabnya juga bisa kayak gitu ya. Terus ini klemnya ya, misalkan nggak ada, kan yang ahli kan kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalkan ini rusak, ganti pakai itu. Kalau yang beli kayak gini kan agak susah. Beli yang model baut itu ada banyak banget ya. Jadi banyak penyebabnya. Misalkan udah pusing ya, ini di jalan udah perbaikan saringan bahan bakar, udah selang udah dicek, kok masih berbet ya, di pompa nggak naik. Caranya gampang, kita langsungin dulu. Yang penting kendaraan bisa jalan, maksudnya nggak berhenti di jalan ya, maksudnya biar lancar dulu. Caranya langsungin. Nah, jadi langsungnya kayak gini nih. Ini kan ada, nah ini 3 selang nih ya. Ini tangki solar, tangki bahan bakar. Ini dari sini ada 2 selang nih ya. Selang yang gede nih, yang dari tangki masuk ke filter nih ya. Nih, terus nih dari filter masuk ke selang yang menuju ke mesin atau injektor ya, atau bospom ya. Terus selang ini diserang balik, yang dari mesin atau injektor masuk ke tangki. Ini cuman sirkulasi ya, cuman muter-muter. Misalkan pas di jalan berbet terus, langsung aja. Caranya kayak gini ya. Caranya, ini selang ya, yang dari tangki yang menuju ke filter, cabut aja, cabut ya. Ini lepas dulu ya, kalau masih ada ikatannya ini lepas dulu. Tuh ya, saya ulangi lagi ya. Selang yang dari tangki ini kita pegang aja turut. Nah, di sini kita cabut. Nah, kita masukin ya, ke selang yang menuju ke mesin atau injektor ya. Ini lepas saja nggak apa-apa, tapi jangan dibuang nih, lepas simpen ya. Saya ulang lagi ya biar lebih jelas. Misalkan mesin berbet terus atau habis ganti filter ya, di pompa susah, nggak mau naik turun lagi, naik turun lagi, kan mungkin pernah kayak gitu ya kejadiannya. Caranya, misalkan cepat-cepat mau berburu mau jalan,
dilangsungin, jadi nggak usah pakai saringan yang bawah. Caranya ini ada 2 selang ya, yang selang dari tangki menuju ke filter ya. Yang satu lagi ini selang balik yang dari mesin ya, dari injektor nih masuk ke tangki. Ini cuman minyak cuman muter aja kalau pas mesin hidup ya, sirkulasi. Cara langsungnya kayak gini. Ini di selang yang dari tangki, cabut, masukin ke selang yang menuju mesin atau injektor ya. Ini cabut dulu. Kalau enggak ini ya, selang ini ya, yang dari yang mau ke mesin nih. Nah, ini kan panjang. Cabut nggak Pak? Cabut, masukin sini. Jelas kan? Atau ini dipegang, klemnya lepas dulu, cabut ya, masukin ke sini. Intinya kita nggak pakai saringan bawah, nanti mesin jalan. Itu cara langsungnya kayak gitu ya. Mungkin temen-temen udah sering ngalamin ya, jadi pas habis ganti saringan bahan bakar kok di pompa nggak mau naik, atau udah naik ntar jalan berbet lagi gitu ya. Biar cepet ya, biar cepet tujuan, sampai tujuan udah gini aja, langsungin aja. Caranya nggak usah pakai saringan yang bawah buat sementara ya, nanti kalau udah sampai tempat, sampai rumah baru kita perbaiki lagi. Maksudnya ini buat darurat kalau pas kita lagi di jalan ya. Ininya selang yang dari tangki menuju ke filter, cabut aja, cabut, masukin ke sini, masukin selang yang menuju ke mesin. Jangan kebalik ya, nanti kalau kebalik ya percuma, nggak bisa ya. Pokoknya nih ada 2 selang nih. Selang yang satu nih menuju ke filter, dari filter menuju ke mesin ya. Dan selang ini selang balikan nih, ini dari mesin ya, dari injektor ada bos pom masuk ke tangki. Jadi minyak cuma muter-muter aja nih, cuma muter. Jadi waktu langsunginya jangan sampai kebalik, ntar ini cabut masukin ke sini, salah nanti ya. Tadi yang dari tangki ini ya, cabut masukin selang yang menuju ke mesin ya. Itu yang pertama ya, cara langsunginya. Terus ini ada kejadian nih, kalau teman-teman supir pasti sering ngalamin ya, saya yakin sering ngalamin ya, walau sekali 2 kali pasti ngalamin. Misalkan ya pas lagi jalan enak ya, terus pas ngelewatin jalan sedikit agak nanjak, mesin berbet, terus dipompa jalan lagi bisa. Tapi kalau pas di dataran lancar, di turunan lancar, tapi kalau pas jalan agak naik berbet lagi. Masalah di sini, di tangki minyak ya. Caranya kita turunin, kita kuras bagian dasarnya, biasanya udah banyak kotoran, kita bersihin. Soalnya apa, terkadang nih sering saya lihat nih, kalau pas kita ya pas jalan di mana ya, kalau supir mau ngecek bahan bakar kan, padahal di speedometer ya ada jarumnya ya, tapi kadang-kadang nggak suka, nggak percayalah, kita buka colok biasanya ya. Itu sering saya lihat, jadi pakai kayu atau pakai ranting ya. Dan ranting yang kering kadang-kadang kan suka patah. Nah kalau patah masuk ke tangki, ini efeknya kayak gini ya. Terkadang kalau pas lagi jalan datar mobil lancar, tapi giliran sedikit agak naik berebet, bahkan bisa mati mesinnya. Terus dipompa, ntar jalan lagi. Kalau pas jalan datar normal, sedikit agak nanjak berebet lagi. Nah ini yang jelas di bawah sini, di dalam ini tangki ya, banyak sumbatan, harus kita turunin, bersihin. Tapi ini kalau posisi minyaknya di bawah 1/4 ya, kalau posisi di atas setengah ya masih penuh normal. Tapi kalau minyaknya udah sedikit, kalau pas nanjak berebet. Kenapa? Karena kan ini kan kalau pas nanjak kan otomatis kan kotoran akan lari ke
belakang semua. Nah, kotoran itu akan tersumbat nih, nutupin selang ini yang mau ke filter tuh. Kan tangki ini enggak kayak gini langsung, enggak, dia ada, kalau nggak salah dikasap nih, ada dikasap nih. Nah kadang-kadang kalau ada kotoran udah, kalau sedikit naik, kotoran akan naik ke belakang, nutupin selang, akhirnya merebet. Nah terus ini ya, ini ada satu lagi ya, penting banget nih. Ini kadang-kadang kita kurang perhatiin, maksudnya kurang perhatian sama kendaraan kita ya. Ini kan di tangki ada 2 selang ya, selang yang satu menuju ke filter, yang satu balikan dari mesin ya, atau injektor. Nah di sini ada satu lagi nih, namanya selang hawa ya, selang kecil nih. Nah ini kalau aslinya ada, ini ada selang warna gini ya, transparan bening. Nah selang ini sekali-kali kita tiup ya. Kenapa? Ini kalau mampet, ini kan buat hawa ya, kalau mampet rapet ini tangki lama-lama bisa kempot ya. Dan mesin kadang-kadang kayak masuk angin, mati ya. Tuh videonya ada waktu itu saya pas perbaikan tangki ini, karena ini rapet nih, rapet akhirnya tangki ini apa tuh menyok ke dalam. Nah, terus perbaikannya saya sebul pakai kompresor. Itu bisa balik lagi, walaupun enggak 100% kayak gini ya mulus enggak, tapi bisa balik lagi saat tiup pakai angin kompresor. Jadi kalau ininya rapet mesin itu bisa merebet, bisa mati juga ya. Kan kadang-kadang kalau pas jalan mesin mati, yang sering kan radiatornya tuh apa tuh airnya kosong, mungkin pernah ngalamin ya. Kalau radiator kosong airnya itu, walaupun olinya nggak ada masalah, itu pas jalan mesin bisa berhenti. Nah, kalau kita nggak tahu, kita paksa terus, ini bisa gancet ya, airnya bahaya banget. Di samping air kosong, ini juga bisa nih kalau ini rapet, ini mesin kayak masuk angin, kayak ngap ya, terus bisa mati mesinnya. Kita pompa bisa lagi, tapi buat jalan nanti masalah lagi, karena ini selang hawanya rapet nih. Videonya ada, waktu itu penyok tuh ada ya, perbaikannya saya sebul pakai tiup pakai angin kompresor, jadi kembali lagi, cuman enggak 100% ya, 80% tuh bisa balik lagi ya, cuman agak ada bekas penyok-penyok itu ahli ya, karena ini kempot nih. Cirinya kalau ini pas rapet, waktu kita buka tutupnya bunyi ya, jos gitu. Nah kalau ada kayak gitu segera ini disebul. Jadi jangan sampai ada sumbatan. Nah kalau sumbatan nanti kita nggak tahu ya, tahu-tahu masuk angin terus di jalan, nah kita lari-lari ke bengkel, bila keluar duit kan akhirnya. Padahal ini sepele, cuman kalau kita kurang perhatian kita malah jadi rugi sendiri ya. Sekedar sering aja ya. Jadi untuk teman-teman, misalkan ya pas habis ganti saringan bahan bakar ya, kok dipompa nggak mau naik, kadang naik ntar turun lagi. Nah ini masalah di sini nih, kadang-kadang orinya rusak, kadang waktu masang nilep juga bisa. Terus misalkan mau buru-buru mau berangkat ya, udah capek ya, nggak jadi-jadi, langsungin dulu ya. Caranya gini, selang yang dari tangki menuju ke filter cabut, masukin ke sini nih. Ini cabut dulu nih ya, tapi jangan dibuang, disimpan. Jadi ini selang ini yang menuju ke filter cabut, masukin ke sini. Ini selang yang menuju ke mesin ya, atau ke injektor nih. Yang ini selang balikan yang dari mesin menuju ke tangki. Itu ya, tuh cara langsungnya kayak gitu. Nanti dijamin langsung bisa hidup, pompa jalan lagi. Nanti setelah sampai tujuan, sampai rumah, baru kita perbaiki ininya. Ini sering terjadi, walaupun kadang-kadang kita udah yakin, kadang-kadang kita juga suka kerjaan kita nggak 100% benar ya. Kita kadang-kadang kesalahan di sini sering banget terjadi nih.
Dan kalau yang modelan gelasan ya, yang modelnya itu kecil, ini kan tabungnya besi plat. Ada yang dari Mika tuh, yang warnanya bening transparan, itu sering banget tuh, yang sering tuh orinya rusak. Kalau nggak retak kita nggak tahu, nanti kalau retak kita nggak tahu, mesin juga bisa merebet. Nah, karena dipompa naik turun lagi, ini kalau retak ya. Ini ya sekedar sering aja, semoga bermanfaat. Saya yakin teman-teman udah sering ngalamin ya. Tadi yang penting waktu kita di jalan ada masalah, kita nggak punya filter, langsungin dulu. Karena kayak tadi ya, cabut, masukin ke sini, udah nanti jalan lagi nyampe tujuan. Terus ini juga penting nih. Ini selang ini ya, selang kecil nih, selang hawa ini. Sekali-kali kita tiup. Karena apa? Ini kalau rapat nanti satu tangki bisa kempot, keduanya mesin bisa masuk angin, diganti filternya, ntar jalan, tahu-tahu besok masuk angin lagi, ganti filter lagi. Nah, ternyata masalah di sini. Ini biar kita maksudnya nggak terlalu boros spare part, kita harus ini benar-benar waktu kita perbaikan cek semuanya ya. Ini sepele, tapi kalau rapat nih, ini kalau masuk di luar ya jadi duit nih ya, kan kita nggak tahu ganti apa, ternyata cuman ini ya masalahnya. Videonya ada ya, udah saya berapa kali bikin video ya, ini yang rapat nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.